Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inik Wanuddin. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana tata caranya mencuci menggunakan debu dan juga menggunakan air, lalu praktek sholat. Yang pertama yaitu praktek menggunakan debu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum li sholati lillahi ta'ala. Baik, yang selanjutnya bagaimana tata cara kita untuk berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li rabbin hadatin asghari wa sholati fardhan lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas sholihin. Usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal Ka'bah adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allah. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni waj'alni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله. سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله. سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى بحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبة لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يفي النعم ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في النعم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul di tempat yang insyaallah mubarakah ini, yang mana Allah telah memberikan kesempatan dan juga Allah telah memberikan kesehatan kepada kita. Karena kesehatan itu sangat mahal sekali harganya, dan bagi orang-orang yang sakit, kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat diinginkannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tadfa'u balak, yang mana artinya adalah sedekah menolak balak. Di masa pandemi ini banyak sekali UMKM, banyak sekali para pengusaha ataupun bahkan para pekerja yang di PHK, dan juga orang-orang di luar sana yang benar-benar sangat membutuhkan bantuan daripada kita. Ada yang di PHK lah, ada yang usahanya bangkrut, ada juga yang benar-benar sangat terlilit juga. Maka dari itu, bagi kita yang memang mempunyai kelebihan dari makanannya ataupun mungkin dari materinya, seyogyanya bagi kita untuk memberikan kepada sesama. Karena dari sedekah itu pun akan menumbuhkan berbagai banyak kebermanfaat dan juga banyak keberkahan. Bahkan ada salah satu buku yang bernama The Rich Man of Babylonia, yang mana di buku itu dijelaskan ada seorang Pak Arkad. Pak Arkad itu dulunya adalah seorang yang budak ataupun hamba sahaya, yang mana beliau bisa merdeka dengan cara akad kitabah. Jadi beliau bisa melunasi dirinya sendiri karena sang pemiliknya, majikannya, rela untuk membebaskan dia menjadi seorang merdeka dengan syarat untuk melunasinya. Nah, beliau menceritakan bagaimana rahasianya agar bisa menjadi seorang miliuner, agar bisa menjadi seorang yang kaya. Beliau membagi keuangannya menjadi 4 bagian. Yang pertama 60, 20, 10, 10. 60% untuk mencukupi kehidupannya, 20% untuk membayar hutangnya, 10% untuk tabungannya, dan 10% untuk
bersedekah. Dan bila mana bagi kita semua yang seorang pengusaha ataupun seorang pegawai mempunyai kelebihan dalam artian tidak mempunyai hutang, maka nilai untuk sedekahnya lebih baik ditambah. Karena ketika kita mensedekahkan uang kita, biasanya akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu sering terjadi. Mungkin kadang-kadang kita tidak merasakannya, dan rezeki pun tidak harus berupa materi, melainkan bisa juga dengan kesempatan, bisa juga dengan kesehatannya keluarga, kesehatannya diri, yang mana terkadang hanya tidak kita sadari saja. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Iqbal Mahmudin. Sekarang akan menjelaskan mengenai tentang zakat. Membayar zakat merupakan salah satu kewajiban dalam Islam. Ada berbagai macam zakat seperti zakat mal alias zakat harta hingga zakat fitrah yang harus ditunaikan saat bulan Ramadan. Pengertian zakat sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu dari fi'il madhi zakka yuzakki tazkiyatan, yang bermakna atau yang mempunyai arti bersih, suci, subur dan berkembang. Seperti yang telah dikatakan dari laman Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas, zakat artinya bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan. Mana tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta. Pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala yang menjadi banyak. Kewajiban zakat bagi umat muslim yang mampu tercantum jelas dalam surat At-Taubah pada ayat 60, ayat 71, dan ayat 103. Di dalam Al-Quran sendiri ada 8 golongan yang berhak menerima zakat atau seorang mustahik, ada 8 asnaf. Yakni yang pertama, orang fakir. Orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua yaitu orang miskin, yaitu orang yang bekerja tapi tidak mencukupi kebutuhannya atau dalam keadaan serba kekurangan. Yang ketiga yaitu amil. Amil itu adalah orang yang mengelola zakat. Yang selanjutnya, yang kelima yaitu mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam. Yang keenam hamba sahaya. Selanjutnya orang yang berhutang atau ghorim. Terus sabilillah atau orang yang sedang berjuang atau berjalan di jalan Allah. Dan yang terakhir yaitu ibnu sabil atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Zakat sendiri dikeluarkan dari harta yang kita miliki seutuhnya. Akan tetapi tidak semua zakat atau tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Adapun syarat-syarat dikenakannya zakat atas harta atau zakat mal, yaitu yang pertama, harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal. Yang kedua, harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. Jadi bukan harta yang bebarengan atau harta yang kayak kolaborasi, jadi dimiliki utuh oleh satu orang. Yang selanjutnya yaitu harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. Dan selanjutnya harta tersebut mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Karena di dalam zakat mal itu ada beberapa sumber atau beberapa profesi yang diharuskan untuk berzakat. Dan harta tersebut telah melewati haul. Haul yaitu menggenapi 1 tahun penuh. Dan yang terakhir, pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Jadi untuk harta sendiri atau uang yang harus dizakati itu adalah uang yang benar-benar bersih, tidak ada lagi tanggungan ataupun hutang di dalamnya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, zakat terbagi menjadi 2. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua yaitu zakat mal. Zakat fitrah sendiri secara pengertiannya adalah zakat yang dikeluarkan yang berupa makanan pokok dari setiap individu di bulan Ramadan. Adapun syarat-syarat bagi orang yang wajib untuk zakat fitrah, yang pertama yaitu Islam, yang kedua ada kelebihan harta untuk kebutuhan pokok pada malam hari raya dan siangnya,
Dan yang terakhir yaitu mendapati bagian awal sampai akhir bulan Ramadan walaupun sebentar. Jadi semisal dari keluarga ada yang mengandung 9 bulan seorang ibu dan melahirkan pada hari terakhir bulan Ramadan dan dia masih mendapati di bulan Ramadan itu, maka dia tetap mempunyai kewajiban untuk berzakat fitrah. Adapun waktunya dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Cuman memang lebih afdolnya, lebih bagusnya dilakukan pada akhir bulan Ramadan. Sedangkan untuk ukurannya yaitu 1 so atau 4 mud atau sekitar 2,5 kg. Dan yang kedua yaitu mengenai tentang zakat mal. Zakat mal sendiri kalau lebih kita perinci lagi secara pengertiannya adalah zakat yang harus dikeluarkan atas kepemilikan harta apabila telah mencapai nisab dan haul. Sama seperti syarat-syarat yang telah saya kemukakan sebelumnya. Yang pertama yaitu harta milik sempurna, punya dia sendiri. Yang kedua yaitu berkembang. Yang ketiga itu mencapai nisab. Dan yang keempat yaitu haul, genap 1 tahun. Dan yang kelima, harta itu, si pemilik harta tidak mempunyai tanggungan untuk membayar hutang dalam jangka waktu yang pendek. Adapun jenis-jenis harta yang harus dizakati, zakat mal, yang pertama yaitu perniagaan, yang kedua pertanian, yang ketiga peternakan, yang keempat pertambangan, yang kelima profesi, dan yang terakhir yaitu adalah rikas atau harta rampasan. Untuk pembagiannya sendiri di nisabnya, nisab untuk zakat sendiri yaitu 85 gram emas atau sekitar 20 dirham. Kalau untuk perak sekitar 200 dinar. Kalau untuk emas 200 dinar, sedangkan untuk perak itu 200 dirham. Gitu. Jadi untuk tata cara pembagiannya, andaikan pada hari ini harga emas 900, tinggal kita kalikan dengan 85 gram. Kurang lebih mencapai 75 jutaan. Jika seseorang telah mempunyai pendapatan sekitar 75 juta dalam 1 tahun, maka dia wajib dikenakan zakat mal. Tinggal 75 juta sekian itu dibagi dengan 2,5%. Dan perlu diketahui juga untuk zakat emas ini menjadi patokan pada zakat-zakat yang lainnya seperti zakat perak, zakat profesi, zakat niaga. Ada perbedaan pada zakat pertanian dan zakat rikas. Untuk pertanian, jika hasil pertanian itu berkulit, maka beratnya mencapai 1,4 ton. Sedangkan jika tidak berkulit, maka 0,7 ton. Dan untuk waktu zakat mal pada pertanian yaitu ketika waktu panen, dan kadarnya atau pembagiannya 5% jika pengairannya bayar. Jika kita mempunyai lahan yang lahan itu mengharuskan mendapatkan airnya harus berbayar kepada orang lain, maka hanya cukup 5%. Namun jika pengairannya gratis atau dari sungai, maka biaya untuk zakatnya itu 10%. Adapun untuk rikas atau harta rampasan, dia tidak mempunyai nisab berapapun itu, dan waktunya ketika si rikas ini bukan temuan, harta rampasan. Jadi untuk waktunya yaitu ketika ditemukan. Adapun untuk kadarnya itu 20%. Dan untuk zakat mal pada hewan yaitu unta, sapi dan kambing. Untuk nasab unta yaitu 5 ekor dan kadarnya 1 domba. Adapun untuk sapi yaitu 30 ekor dan kadarnya itu satu sapi, yang mana sapi tersebut berumur 1 tahun. Dan untuk kambing 40 ekor dan untuk kadarnya yaitu 1 domba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ibadah haji. Pengertian ibadah haji adalah menyengaja mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang telah diatur ketentuan dan tata caranya oleh syariat agama Islam. Hukum dan dalil mengenai tentang pelaksanaan ibadah haji adalah wajib bagi orang Islam yang mampu, dan kewajiban itu hanya berlaku sekali seumur hidup.
Selanjutnya jika ingin melakukan ibadah haji kedua ketiga itu hukumnya udah menjadi sunnah. Adapun dalilnya tertera pada surat Al-Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Adapun untuk syarat-syarat haji, yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, dan yang terakhir yaitu mampu. Dan untuk waktu haji sendiri itu dilaksanakan hanya pada bulan Zulhijjah. Sedangkan kalau untuk umroh itu bebas kapanpun itu bisa. Selanjutnya yaitu mengenai tentang rukun haji. Pengertian rukun haji adalah perbuatan yang harus dikerjakan pada waktu pelaksanaan ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan cara membayar dam atau membayar denda. Jika salah satu rukun haji ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Adapun rukun-rukun haji, yang pertama yaitu ihram. Ihram adalah berniat melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah haji dan memakai pakaian-pakaian ihram. Dan pada waktu itu juga kita diwajibkan untuk membaca niat yang berbunyi nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan. Ihram sendiri untuk laki-laki, untuk pakaian ihram sendiri untuk laki-laki yaitu menggunakan 2 helai kain. Yang pertama dililitkan ke pinggang, yang kedua dililitkan ke bahu kiri. Tidak boleh memakai topi, memakai pakaian tambahan, memakai sepatu atau memakai parfum. Jadi hanya menggunakan 2 lembar kain saja untuk laki-laki. Dan untuk perempuan, gunakanlah pakaian yang sekiranya dapat menutupi aurat. Namun tidak diperbolehkan menggunakan masker, cadar, niqab, dan tidak boleh juga menggunakan parfum, dan tidak boleh menggunakan sarung tangan. Dan rukun haji yang kedua yaitu wukuf. Wukuf adalah hadir di padang Arafah dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar sampai terbit fajar pada hari 10 Zulhijjah. Lalu rukun haji yang selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri. Jadi kita mengitari Ka'bah melawan arah Arum Jam. Dan yang keempat yaitu rukun haji sa'i, yaitu adalah sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Lalu rukun haji yang kelima yaitu tahallul. Tahallul adalah mencukur rambut untuk laki. Untuk kadarnya yaitu minimal 3 helai rambut. Namun kebanyakan untuk para jamaah haji di Indonesia biasanya dibotakin semuanya. Jadi dihabisi, dipangkas habis untuk rambutnya. Karena ada yang mempunyai keyakinan dengan cara seperti itu insya Allah dosanya pun akan berguguran. Seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu untuk rukun haji tertib yaitu melaksanakan secara berurutan, tidak dilewat-lewat, tidak seenak hati saja karena sudah ada ketentuannya. Jika sebelumnya kita menjelaskan tentang rukun haji, maka sekarang yaitu tentang wajib haji. Pengertian wajib haji adalah rangkaian kegiatan yang harus ada di dalam ibadah haji. Jika salah satu atau sebagian wajib haji ditinggalkan, ibadah hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam atau denda. Jika rukun haji itu tidak dapat dibayar atau diganti dengan dam, namun kalau untuk wajib haji itu bisa diganti dengan dam atau denda. Adapun untuk wajib haji, yang pertama yaitu ihram dari mikot. Mikot zamani. Mikot pun ada 2, ada mikot zamani dan juga mikot makani. Untuk mikot zamani adalah batas waktu untuk memulai ihram, dan sedangkan untuk mikot makani adalah batas tempat memulai ihram. Yang kedua yaitu mabit di Muzdalifah. Mabit ataupun bermalam di Muzdalifah dilaksanakan dari maghrib
sampai subuh pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Lalu yang ketiga yaitu Jumroh Aqobah. Melontar Jumroh Aqobah dilaksanakan di siang hari pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Lalu wajib haji yang selanjutnya yaitu 3 jumroh atau melontarkan 3 kali jumroh. Melontar jumroh secara berurutan dari jumroh ula, jumroh wusto, lalu Aqobah. Pada hari tasyrik masing-masing jumroh melempar 7 kerikil satu persatu. Jadi jumlah totalnya yaitu kurang lebih 71, karena jumroh itu kan ada 3, jadi 7 kali 3 jadi 21. Lalu wajib haji yang selanjutnya itu tawaf wada atau tawaf yang dilakukan apabila kita sudah melaksanakan seluruh rukun-rukun haji. Jadi ketika kita akan meninggalkan kota Makkah, ketika kita hendak pergi dari Arab Saudi, maka kita harus mengitari dulu Ka'bah untuk melakukan tawaf wada. Dan yang terakhir yaitu meninggalkan larangan-larangan haji. Jika sebelumnya mengenai tentang rukun haji, tentang wajib haji, maka yang terakhir yaitu sunnah haji. Pengertian dari sunnah haji adalah sesuatu yang jika dilaksanakan akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan maka hajinya tetap sah. Sunnah haji yang pertama yaitu mandi sebelum ihram. Karena ihram itu kan sebagai pelaksanaan, sebagai awal mula untuk melakukan ibadah haji, maka disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Mandinya mandi besar seperti mandi junub, jadi kita benar-benar bersih dari hadas kecil ataupun hadas besar. Yang kedua yaitu membaca talbiyah, yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dan sunnah haji yang ketiga yaitu tawaf qudum atau tawaf ketika memasuki kota Mekah. Jadi kalau untuk wajib haji ada tawaf wada, kalau untuk tawaf qudum ini disunahkan. Jadi ketika kita pertama kali datang ke Mekah, langsung kita melakukan tawaf yaitu tawaf qudum, mengitari Mekah terlebih dahulu. Lalu setelah tawaf qudum disunahkan juga sholat sunnah 2 rakaat. Dan yang terakhir melaksanakan haji ifrad. Haji ifrad itu melaksanakan haji terlebih dahulu baru umroh dipisah.